Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda yang setia di channel HM, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, yang tengah berjuang untuk menafkahi keluarga. Sehat selalu, tetap berjuang dan semangat. Kali ini HM akan membacakan sebuah kisah berjudul Wanita Simpanan Suamiku. So let's check it out. Pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, bisa terus bersama hingga maut memisahkan adalah dambaan setiap istri, termasuk diriku. Apa pernikahan yang selama 10 tahun aku jalani dan aku anggap baik-baik saja, namun nyatanya hanya ilusi belaka. Aku duduk di tepi ranjang sambil menggenggam erat sebuah kotak perhiasan serta gaun tidur malam yang aku temukan di dalam mobil suamiku. Lingerie ini terselip di sudut paling belakang. "Mas, ini punya siapa?" tanya aku memastikan. Aku amati ekspresi suamiku. Tak sedikit pun ada raut terkejut di sana. "Oh, itu sebuah lingerie. Mas memang beli untuk kamu. Mungkin tertinggal di mobil saat Mas membawa barang belanjaan tadi," ucapnya santai. "Loh, kalau memang untukku, kenapa ukurannya sangat kecil sekali, Mas? Kamu kan tahu ukuran bajuku XL. Sedangkan baju ini ukurannya M," berondongku lagi. Aku masih belum puas mendengar jawabannya tadi. Yang benar. Padahal Mas pesan pada pelayannya untuk mencari ukuran kamu loh, Yang. Nggak tahu kalau yang dikasih salah. "Apa mau kita tukar saja?" tanya Mas Dika. Aku menggelengkan kepala atas ajakannya. Lagi pula, aku juga tidak menyukai menggunakan pakaian dinas malam tersebut. "Lalu, perhiasan ini untuk kamu juga. Bukalah, apa kamu suka?" jawab suamiku tanpa menoleh. Ia masih sibuk memakai pakaiannya. Aku membuka kotak perhiasan yang sedari tadi tak sedikit pun aku buka. Mataku terbelalak. Aku juga berdecak kagum melihat kotak yang berisi perhiasan berupa kalung berlian yang berkilau. "Ini untukku, Mas. Cantik sekali." "Tentu saja kalung yang cantik untuk wanita istimewa," ujarnya. Semakin membuat aku melayang mendengarnya. Mas Dika mendekat. Ia mengambil kalung yang ada di tanganku, lalu memasangkannya di leherku. Sungguh sangat romantis sekali, membuat hatiku yang tadinya kesal kini kembali berbunga-bunga. Pagi ini sebelum berangkat ke kantor, Mas Dika menanyakan putranya, Amar. Sejak putra kami lahir, aku berhenti bekerja. Mas Dika melarangku untuk kembali bekerja. Alasannya agar aku bisa tetap fokus mengurus keluarga. Ia juga tak mengizinkan aku pergi tanpa seizinnya, walaupun tanpa overprotektif. Namun Mas Dika begitu menyayangiku, aku yakin itu. Aku mengangguk saat Mas Dika menanyakan Amar apakah dia sudah bangun atau belum. Biarkan saja, masih umur 8 tahun juga. Biarkan dia menikmati masa anak-anaknya. Putraku itu berumur 8 tahun, duduk di bangku 2 sekolah dasar, tapi tubuhnya yang tinggi putih membuat ia tampak seperti anak yang berumur 12 tahun saja. Bu Susi yang aku tugaskan untuk membantu putraku menyiapkan keperluan sekolahnya, sedangkan aku menyiapkan sarapan untuk suamiku. Amar tampak cemberut. Aku yang melihat wajah cemberut putraku itu pun langsung memilih berpindah di sebelahnya. Aku tahu Amar suka kesal saat dibangunkan pagi-pagi. "Sayang, kok cemberut? Ini masak makanan kesukaan kamu loh. Makan ya, Nak," bujukku. Amar mengangguk saat melirik menu sarapan yang aku buat. Mas Dika mengusap kepala anaknya sebelum akhirnya ia pamit untuk pergi ke kantor. Setelah mengantar Amar ke sekolah, aku mampir ke sebuah mall yang ada di kota ini. Langkah kakiku memasuki sebuah supermarket yang berada di lantai dasar.
Banyak bahan makanan serta bumbu-bumbu di dapur yang habis. Hidup sebagai beban suami membuatku harus berhati-hati dalam mengelola keuangan. Walau sebenarnya suamiku itu cukup memberikanku nafkah setiap bulannya, bahkan cukup jika aku pakai untuk bersenang-senang serta hangout bareng dengan para sahabatku. Tanpa terasa, troliku yang aku dorong sudah hampir penuh dengan banyaknya belanjaan. Dari buah-buahan, sayur mayur, serta protein sudah aku beli. Cemilan untuk Amar dan beberapa pernak-pernik dapur yang aku suka dan memang aku butuhkan pun juga sudah aku beli. Aku memutari satu lorong terakhir sebelum aku kembali ke kasir untuk membayar semua belanjaan. Saat tiba di lorong berisi sederetan susu formula, mataku terbelalak melihat seseorang yang sangat aku kenal. Tubuhnya yang mungil membuat ia cukup kewalahan menjangkau rak yang paling atas. Ayu, untuk apa dia membeli kotak susu untuk bayi? Tanyaku seakan tak percaya. Mataku beralih pada troli yang ia bawa, membuatku lebih kaget lagi. Semua yang ada di dalamnya adalah perlengkapan dan kebutuhan bayi, dari pampers dan beberapa makanan pendamping ASI, instan serta sereal. Dahiku berkerut melihat semua itu. Pasalnya Ayu adikku itu belum menikah, jadi jangankan punya bayi, punya suami saja tidak. Lalu untuk siapa semua barang-barang yang ia beli itu? Sedangkan setauku, ia tak memiliki saudara yang sedang memiliki bayi. Ayu berumur lebih muda 5 tahun dariku. Di usianya yang sudah menginjak 27 tahun, ia belum juga menikah ataupun memiliki kekasih. Itu yang aku ketahui selama ini. Mama Astrid, ibu kandung Ayu, juga agak tertutup dengan kehidupan pribadi putrinya ini. Baru saja aku ingin mendorong troliku untuk mendekat. Sebuah tepukan di bahu membuatku terkejut. Aku menoleh ke belakang. Maaf mbak, ini kotak sereal Anda jatuh, ujarnya sambil menyerahkan kotak sereal Koko Crunchy pada aku. Aku mengucapkan terima kasih. Saat aku kembali menoleh, aku kembali terkejut. Orang yang berada di hadapanku saat ini berubah. Bukan lagi Ayu. Aku mendekat dan memperhatikan troli yang ia bawa. Sama seperti troli yang aku lihat tadi, tapi kenapa orangnya berbeda? Rasa-rasanya aku tak mungkin salah lihat. Maaf mbak, apa mbak tadi melihat seorang wanita mungil di sini? Dia pakai dress bunga-bunga selutut, tanyaku. Orang itu tampak bingung. Sepertinya nggak ada orang yang pakai baju itu deh. Dari tadi itu cuma ada saya di sini. Mungkin mbak salah lihat kali, jelasnya. Semakin membuatku bingung. Mungkin, maaf ya mbak, ucapku. Wanita itu mengangguk. Ia mendorong trolinya pergi menuju kasir. Aku memijit pelipisku pelan. Masa iya aku salah lihat? Padahal tadi jelas banget kalau tadi itu Ayu. Apa karena aku kurang istirahat tadi malam ya? Makanya penglihatanku sedikit bermasalah hari ini. Aku mematut diriku di depan cermin setelah pulang ke rumah menggunakan daster model kerut dada ruffle. Salah satu yang paling merepotkan memiliki tubuh tinggi adalah setiap aku memakai daster dengan panjang standar, maka daster itu akan terlihat pendek di tubuhku, membuat pahaku yang putih tersingkap hampir 10 cm di atas lutut. Sedangkan memakai daster yang panjang aku tak suka, terlihat seperti menggunakan gamis saja. Mas, tadi di supermarket yang ada di mall, Mama seperti melihat Ayu deh. Ia tampak berbelanja kebutuhan bayi. Tapi anehnya, baru saja Mama menoleh ke belakang sebentar, Ayu berubah jadi orang lain. Aneh kan? Masa iya mata Mama rabun sampai tidak bisa mengenali itu Ayu atau bukan? Ujarku pada suamiku yang sedang mengerjakan laporan di atas ranjang. Tangan dan pandangannya tak sedikit pun beralih dari laptop yang ada di pangkuannya. Sedangkan aku masih duduk di meja rias, mengolah serum dan krim sebagai ritual rutinku sebelum tidur.
Kamu salah lihat kali, nggak mungkin kan Ayu beli kebutuhan bayi. Dia aja belum menikah. Dia juga sudah 3 tahun ini nggak pulang. Masih kerja di Bandung kan? Kalaupun dia pulang, nggak mungkin dia tidak mampir ke rumah ini untuk menemuimu, balas Mas Dika. Mas Dika benar. Kamu benar Mas, mungkin aku salah lihat, ujarku. Sudahlah, nggak usah dipikirkan, mungkin kamu kelelahan. Oh ya sayang, besok Mas mau berangkat ke luar kota. Mas mau survei lapangan proyek yang sedang berlangsung. Mas Dika menutup laptopnya dan meletakkan ke atas nakas. Begitu juga dengan kata matanya. Aku mengerutkan dahiku karena kaget. Keluar kota Mas? Kok dadakan banget? Kenapa tidak bilang? Sebenarnya sudah 3 hari yang lalu rencana keberangkatan itu, tapi Mas belum sempat mengatakannya padamu. Kamu tahu sendirilah, akhir-akhir ini Mas sibuk banget. Memang berapa hari? Apa aku perlu siapkan pakaianmu sekarang? Tawarku. Gak usah, sudah Mas siapkan sendiri. Paling juga bawa 2 atau 3 setel pakaian saja. Mas Dika menggeser tubuhnya di ranjang dan menepuk-nepuknya pelan, memintaku untuk berbaring di sisinya. Aku sudah siap dengan keribetanku sebagai seorang perempuan. Mas Dika memelukku, mengusap kepalaku lembut. Ini hal yang paling aku suka dari suamiku ini. Selain tampan dan mapan, ia juga suami yang romantis dan penyayang. Semakin hari, ia semakin romantis saja pada aku. Kerap melakukan hal-hal kecil yang membuatku selalu nyaman, seperti saat ini. Sudah 2 hari Mas Dika belum pulang ke rumah. Selama itu pula, aku berusaha menepis setiap pikiran burukku tentang apa yang kawan-kawanku sampaikan kepada aku saat kami berkumpul bersama. Selama 2 hari ini Mas Dika rajin menelponku dan juga Amar, walau hanya sekedar menanyakan kabar kami berdua. Lalu, apa yang membuatku harus gelisah? Bukti apa lagi yang aku butuhkan untuk meyakinkan diriku jika suamiku adalah pria yang setia? Seharusnya aku bersyukur, bukannya menuduh, tapi bisa saja mereka iri pada aku. Makanya mulai meracuni pikiranku dengan praduga yang tidak-tidak. Kemarin, saat Mas Dika berangkat keluar kota, aku menyempatkan diri untuk berkumpul bersama teman-teman dan mereka semua bergosip. Hari ini adalah hari libur. Biasanya aku dan Mas Dika serta Amar pergi ke suatu tempat untuk liburan atau sekedar acara makan di luar agar lebih santai. Berhubung hari ini hanya ada kita berdua saja, maka aku dan Amar memutuskan untuk berkunjung ke rumah Mama. Mama Astrid adalah mama sambungku. Ia dan papaku menikah saat usiaku masih sangat remaja, sekitar 15 tahun. Bukan karena papa selingkuh, tapi karena mama kandungku sudah meninggal saat melahirkan adikku. Saat diriku berumur 13 tahun, mamaku, Arum Winarsi, dinyatakan hamil kembali. Dokter sempat melarang dan mengatakan kehamilan di usia yang cukup tua, ditambah jarak kehamilan yang terlalu jauh, memiliki resiko yang cukup tinggi untuk ibu dan janin. Namun, mama yang sangat ingin memiliki anak kembali tak memperdulikan perkataan dokter itu. Hingga di usia kandungan 8 bulan, mama mengalami pendarahan hebat dan komplikasi, membuatnya meninggal dunia. Sedangkan adik yang lahir kurang bulan menyusul setelah berjuang selama 1 minggu. Saat itu merupakan pukulan yang paling berat bagi diriku dan papa. Setelah 2 tahun kepergian mama, saat itu aku menginjak usia 15 tahun. Papa pulang ke rumah membawa seorang wanita yang selama ini ia dekati. Papa memperkenalkan padaku sebagai istrinya, Astrid Tiara. Wanita itu adalah seorang janda yang memiliki anak 1. Anaknya Ayu berumur 5 tahun, lebih muda dariku. Aku yang tak memiliki adik, menyayangi Ayu yang manis sebagai adikku sendiri. Selama ini mereka pun selalu berusaha bersikap baik dan ramah padaku, walau tak tahu seberapa tulus kebaikan tersebut. Mobilku memasuki pintu gerbang yang terbuka lebar, seolah memang sudah siap menyambut kedatanganku. Aku memarkirkan mobil dengan rapi di dalam garasi. Baru saja aku keluar dari mobil, semerbak bau bunga melati yang merambat di pagar tembok garasi yang terdapat celah dari samping. Mama Arum memiliki rinitis alergi
atau yang lebih disebut dengan alergi serbuk bunga. Itu sebabnya di rumahku dulu tak ada satupun bunga kecuali bunga yang berbahan sintetis. Sangat berbeda jauh dengan Mama Astrid. Semenjak kehadiran Mama, rumah ini berubah menjadi taman bunga yang indah. Mama Astrid begitu menyukai bunga. Semua jenis bunga yang mahal ada di rumah ini, dari mawar impor, anggrek Kalimantan, bahkan bunga-bunga yang lagi viral saat ini. Assalamualaikum, ucapku memberikan salam. Namun tak ada sedikit pun sahutan. Aku dan Amar langsung masuk ke dalam rumah. Amar berlari menuju taman belakang. Ia suka melihat akuarium belakang yang berisi aneka ragam ikan. Sedangkan aku mulai melangkahkan kaki menuju lantai atas. Baru saja kakiku sampai di tangga yang paling ujung, telingaku mendengar suara Mama yang berbicara pada seseorang. Aduh, lucunya cucu Oma. Sini sayang, Oma pengen gendong. Cepat besar kilas sayang, biar bisa ikut sama Oma, ujar ibu di telepon itu. Begitu asik hingga tak menyadari kedatanganku. Dahiku berkerut saat tak sengaja menangkap sebuah suara anak balita yang sedang berceloteh. Sungguh tampak bahagia sekali wajahnya. Mama sedang berbicara dengan siapa? Tanyaku menyelidik. Mama yang terkejut langsung refleks memutuskan sambungan teleponnya secara sepihak. Kamu nak, kapan datangnya? Kok Mama nggak dengar? Tanya Mama. Baru saja kok Mah, Intan sudah dari tadi manggil, tapi nggak ada yang nyaut. Bibi mana? Kok rumah pada sepi? Tanyaku heran. Bibi balik kampung, pembantu baru juga baru akan datang hari ini. Loh, emang Bibi nggak kerja lagi di sini? Tanyaku. Sayang sekali jika Bi Imah berhenti kerja, apalagi dia sudah bekerja di rumah ini sejak aku kecil. Aku menyayangi Bi Imah, sudah seperti ibuku sendiri. Dulu saat aku menikah dengan Mas Dika, aku ingin membawa Bi Imah bersama aku, sedangkan Bi Imah malah pulang kampung. Kenapa Mama biarin Bi Imah pulang kampung tanpa pamit sama aku? Tanya aku dengan nada sedih. Sudahlah Intan, Bi Imah itu sudah tua, dia juga ingin berkumpul bersama anak dan cucunya. Biarkanlah dia pulang, toh tenaganya juga sudah tak ada lagi. Semua pekerjaan yang ia kerjakan tak ada yang beres lagi. Tenaganya sudah tak semaksimal seperti dulu, jelas Mama. Aku menganggukkan kepala tanda mengerti. Ayo, kita duduk di bawah nak. Ngapain kita berdiri di dekat balkon ini? Ayo. Aku dan Mama berjalan berdua menuju ruang tamu. Sedangkan Amar sudah lebih dulu duduk santai sambil menonton televisi. Suamimu kapan pulang Tan? Tanya Mama padaku. Mama memilih duduk di sofa single sedangkan aku memilih duduk bersebelahan dengan putraku. Kata Mas Dika padaku di telepon kemarin, hari ini ia akan pulang Mah, penerbangan sore. Paling tengah malam ya sampai, kalau nggak ada kendala delay. Oh ya Intan, Mama mau bicara sesuatu, ujar Mama tampak ragu-ragu. Ada apa Mah? Kenapa wajah Mama tampak ragu gitu? Memangnya ada masalah berat apa? Desakku. Gini Intan, Ayu bilang sama Mama, ia terkena masalah di sana. Mobil yang ia kendarai menabrak orang, jadi dia harus ganti rugi yang cukup besar. Belum lagi adikmu itu kini terancam kena PHK. Mama bingung, dapat uang dari mana untuk mengirimi Ayu. Kamu tahu sendiri kan, biaya hidup Mama semenjak papamu meninggal. Hanya ngandalin kebun sawit yang tinggal beberapa jerat itu saja. Mana sekarang buahnya juga sudah mulai sedikit. Keluhnya membuat aku memutar bola mata jengah. Gimana mau banyak buahnya jika kebun itu hanya dipanen tanpa perawatan? Almarhum papaku memang seorang pedagang hasil bumi. Ia juga memiliki puluhan hektar kebun sawit yang menghasilkan pundi-pundi masuk ke dalam rekening setiap bulan. Maka tak salah jika dulu papa disebut juragan kebun sawit. Namun semenjak bertemu dengan Astrid, bisnis yang papa bangun dengan susah payah justru habis tak bersisa. Kebun sawit yang puluhan hektar habis terjual dan tersisa beberapa hektar saja. Namun satu hal yang tidak satu orang pun tahu, termasuk Mama. Sebelum meninggal, papa menyembunyikan beberapa hektar kebun sawit dengan kualitas buah grade A atas namaku.
Setiap bulan uang yang masuk ke dalam rekeningku mengalir deras tak henti. Semua itu terjadi sudah sejak 5 tahun kepergian papa. Jadi maksud mama bagaimana? Tanya aku berbahasa basi. Mama ingin menjual rumah ini, ujar mama membuatku sedikit tersedak. Mama mengambil aqua gelas yang ada di sampingnya. Aku langsung meminumnya hingga tandas. Selain tercekik, tenggorokanku pun mulai kering. Menjual rumah ini? Kenapa rumah ini? Kenapa tidak kebun mama saja? Protesku. Kalau mama jual kebun, lalu untuk biaya hidup mama bagaimana? Kamu kan tahu sendiri mama nggak punya penghasilan selain kebun itu, dalihnya. Terus kalau mama mau jual rumah ini, mama mau tinggal di mana? Tanyaku, tak paham dengan pola pikirnya atau jangan-jangan rumah ini sudah berpindah atas namaku, sedangkan kebun yang ia miliki atas nama dirinya. Itu sebabnya ia ingin menjual tempat yang menjadi bagianku. Dasar licik. Mama akan ikut Ayu. Soal kebun kamu gak usah khawatir. Ada orang yang sudah dipasrahkan untuk mengurusnya. Mereka juga pekerja lama dan sangat bisa dipercaya, dalihnya. Lagi pula Ayu sangat membutuhkan uang itu. Masa kamu tidak mau membantu adikmu sendiri? Lagi pula tak selamanya mama tinggal di rumah besar ini seorang diri. Daripada rumah ini rusak karena tak dihuni, bagaimana dijual saja ya nak? Lanjutnya mulai merayuku. Dia pikir aku akan mudah melepas apa yang sudah menjadi milikku. Tidak mah, sampai kapanpun Intan tidak akan menjual rumah ini. Begitu banyak kenangan yang tersimpan di sini. Jika mama butuh uang, jual saja kebun mama 1 hektar. Maka mama masih memiliki income pasif setiap bulannya dari beberapa hektar lagi yang belum dijual. Sedangkan rumah ini satu-satunya kenangan aku dan kedua orang tuaku. Tentu saja aku menolak keinginan ibu tiriku ini. Enak saja bagian dia utuh, bagianku yang mau dihabiskan sedikit demi sedikit. Lagi pula, rumah ini menyimpan banyak kenangan untukku, baik kenangan manis maupun kenangan pahit. Tapi Intan, rumah ini kalau tidak ditempati akan rusak. Lagi pula kamu juga tak mungkin menempatinya kan? Sedangkan mama berencana ikut Ayu. Mama bosan tinggal di sini sendiri. Pendapatan bulanan mama berkurang. Kamu tahu sendiri. Selama ini yang didapat dari kebun itu setiap bulannya saja tak cukup. Apalagi kalau sampai dijual 1 hektar lagi, ujarnya. Oh, Ayu yang buat masalah, ya mama dong yang tanggung jawab. Kok malah mengorbankan bagianku, sahutku. Raut wajah mama Astrid mulai berubah tak suka. Walau bagaimanapun, Ayu itu adikmu Intan, kamu wajib membantunya. Sampai kapan mama akan menekanku dengan kata-kata itu? Sejak dulu aku mengalah karena aku pikir mama bisa adil terhadap aku dan Ayu. Tapi makin kesini, semakin nampak kalau mama timpang tindih antara aku dan Ayu. Jawabku tegas. Mama mulai salah tingkah. Mungkin ia sadar aku bukanlah Intan yang dulu lagi, yang bisa ia tekan emosinya hanya dengan kata-kata seperti itu. Seolah semua kesalahan Ayu harus dilimpahkan padaku karena aku seorang kakak. Lagi pula, Ayu cuma adik tiri. Bukan begitu maksud mama. Tidak. Sekali aku bilang tidak, tetap tidak. Sampai kapanpun aku tak mengizinkan rumah ini dijual, titik. Aku beranjak dari dudukku, pergi ke taman belakang, menghentikan perdebatan ini. Menghirup udara segar mengumpulkannya begitu banyak ke dalam paru-paru agar terasa segar. Setelah perdebatan yang panjang dengan ibu tiriku, aku memilih untuk pulang. Siapa yang betah berlama-lama di sana? Jika hanya dicueki dan dihadapkan wajah yang asam, seperti itulah dia. Jika menginginkan sesuatu, maka aku harus diam dan menuruti. Sebenarnya, aku sudah malas bertemu dengan ibu tiriku itu. Tapi rumah yang ditinggalinya adalah rumah almarhum kedua orang tuaku. Jika aku tidak sekali-sekali datang dan mengawasi, bisa saja kan barang-barang yang ada dijualnya satu persatu. Jika jiwa belanja bergelora sedangkan dompet menderita, maka apapun dapat dilakukan hanya untuk memenuhinya. Buktinya, harta peninggalan almarhum papa saja habis dijualnya satu persatu. Tak terasa sudah 3 hari Mas Dika pergi perjalanan bisnisnya. Dia bilang akan pulang malam ini. Aku sampai-sampai menyibukkan diri di dapur, memasak makanan kesukaannya, hanya untuk menyambut kepulangannya.
Namun nyatanya, hingga jam dinding berdetak di pukul 8 malam pun, belum juga ada hilal akan kedatangannya. Nomor ponselnya pun tak dapat dihubungi sama sekali. "Nyonya makan saja dulu, sudah jam segini tuan belum pulang, nanti nyonya sakit," ujar Bi Susi pada aku. Aku yang masih menunggu setia duduk depan meja makan. Makanan terhidang yang tadi hangat kini telah dingin. Sedangkan Amar, ia sudah makan lebih dulu sedari tadi. Salahku juga yang menunggu, padahal Mas Dika juga belum mengatakan secara pasti ia pulang jam berapa. Hanya bilang akan pulang malam ini. "Nanti sajalah Bi. Bi, tolong beresin semua ini ya, nanti kalau Mas Dika pulang baru panasin," pintaku. Bi Susi mengangguk, sedangkan aku melangkahkan kakiku ke arah kamar. Aku ingin tidur dan mengistirahatkan tubuhku, hingga akhirnya aku benar-benar tertidur di atas ranjangku. Malam menunggu hingga pagi. Pagi pun kini telah beranjak menjadi siang. Namun Mas Dika belum juga sampai di rumah. Kabar berita pun tak kunjung terdengar. Aku yang duduk di sofa bersama Amar lagi-lagi menelpon nomor suamiku, namun tak kunjung diangkat. "Kok nggak aktif sih? Di mana sih Mas Dika? Kenapa nomornya nggak aktif dari semalam?" ujarku gelisah. "Kangen ya?" sahut sebuah suara dari belakang. Aku dan Amar pun menoleh. Suamiku menghampiri dengan senyum yang merekah di bibirnya, karena khawatir aku sampai-sampai tak menyadari kedatangan suamiku sendiri. "Papa!" teriak putraku menghampiri papanya. Pasti karena oleh-oleh yang dibawa Mas Dika untuknya. Aku meraih tangan suamiku, mencium tangannya penuh hikmat. "Suami pulang kok wajahnya cemberut sih sayang?" ujar Mas Dika padaku. "Papa, oleh-oleh Amar mana?" Sela putra tampanku itu. "Ada dong, untuk anak kesayangan papa, masa papa lupa? Kita bongkar oleh-olehnya di kamar mama dan papa ya," sahut Mas Dika. Amar bersorak girang. Bagi bocah 8 tahun itu, dibawakan mainan saja sudah girang banget. Mas Dika mengajakku ke kamar. "Kenapa nomor kamu susah dihubungi sih Mas?" tanyaku padanya. "Baterai ponsel Mas habis. Lupa cas tadi, mau cas di mobil Mas lupa bawa casnya," jawabnya. Aku hanya beroria mendengar ucapannya itu. Aku membantu suamiku menyeret koper kecilnya yang aku yakini berisi oleh-oleh, sedangkan koper besar yang ia bawa berisi pakaian yang ia pakai. Namun sesampai di kamar dan membongkar koper tersebut, ternyata tebakanku salah besar. Koper besar itu yang berisi banyak oleh-oleh, sedangkan koper kecil itu berisi 3 setel pakaiannya. "Banyak banget Mas. Kamu seperti bawa oleh-oleh untuk keluarga besar saja," tanya aku heran. Oleh-oleh yang ia bawa begitu banyak, bentuk dan jenisnya pun beraneka ragam. Tidak seperti orang yang baru habis dinas kerja, melainkan seperti orang yang habis pergi liburan saja. "Kamu belanja oleh-oleh di mana Mas?" tanya aku mulai curiga. Entah kenapa sejak ia pergi hingga kembali ke rumah ini, hatiku terus saja gelisah tak menentu. "Memangnya kenapa sayang?" Bukannya menjawab, Mas Dika justru balik bertanya. "Biasanya kalau dinas keluar kota, kamu paling anti dan males banget pergi mencari oleh-oleh, apalagi sampai sebanyak ini," jelasku. Aku melirik ke arah suamiku yang sedikit terkejut. "Oh, itu karena kebetulan ada yang jual dekat hotel, jadi ya sudah Mas borong saja," dalihnya. Aku mengerutkan dahi. "Ada yang jual dekat hotel? Semua ini?" tanyaku lagi seolah tak percaya. Baju batik, aneka cemilan seperti mochi, geplak, pisang salai, dodol, serta kue bakpia. Semua ini adalah ciri khas oleh-oleh kota yang disebut kota pelajar itu. "Kamu beli di dekat hotel, memangnya kamu tugas di Kalimantan atau Yogyakarta sih Mas? Kok oleh-oleh kamu?" Pemilik toko di dekat hotel itu kan orang Jawa, jadi dia menyediakan oleh-oleh khas daerah Jawa. "Jadi ya Mas ambil saja, kebetulan kamu suka kan?" sahut Mas Dika santai, seolah seperti sudah siap dengan pertanyaanku. Namun tak mungkin juga Mas Dika membohongiku kan. Bisa jadi apa yang dikatakannya itu memang benar. Toh memang banyak sekali orang yang membuka toko oleh-oleh ciri khas daerah tertentu. "Ya udah Mas, kamu mandi dulu sana. Kamu pasti lelah kan? Aku siapkan makan siang," tawarku. "Tak usah sayang, Mas sudah makan tadi sebelum penerbangan. Perut Mas juga masih kenyang. Mas mandi dulu ya." Aku menatap Mas Dika penuh curiga. Suamiku itu pun berbalik menatapku.
Kamu kenapa sih sayang? Dari tadi nanyanya sudah seperti wartawan lagi wawancara, detail banget, gak seperti biasanya seperti ini. Atau jangan-jangan apa mas? Sahutku penasaran. Mas Dika segera bermain game, tarik ulur padaku. Bukannya menjawab, suamiku itu justru mengecup pipiku lembut. Aku melongo, melihat tingkah konyolnya itu. Kamu itu gemesin banget kalau lagi curiga gitu. Bikin mas pengen gigit deh, selorohnya membuatku tersenyum. Suamiku ini memang paling bisa mencairkan suasana yang canggung menjadi romantis. Dasar nakal. Sudah, mandi sana, nanti keburu sore, usirku. Setelah Mas Dika ke kamar mandi, aku membereskan semua yang ada di koper itu, termasuk semua makanan dan baju yang ada di dalam koper kecil. Baju-baju yang ada di dalam koper tampak rapi dan wangi. Sepertinya baju itu sudah dicuci di laundry sebelum ia bawa pulang. Saat sedang menyusun dan merapikan koper, mataku seolah menangkap sebuah kertas yang terlipat kecil-kecil jatuh dari saku celana. Dari tampilan luar saja aku bisa melihat jika kertas itu berbentuk slip pembayaran melalui debit. Aku raih kertas kecil itu dan membukanya. Mataku terbelalak saat melihat yang tertulis di sana. Walau tintanya sedikit memudar, tapi masih bisa kubaca dengan jelas yang tertulis di sana. Pembayaran sebuah cincin berlian senilai 258 juta. Untuk siapa Mas Dika membelikan cincin berlian ini? Aku tersenyum dan hatiku berbunga. Aku tak menyangka Mas Dika membawakan oleh-oleh untukku, barang semahal itu. Aku yakin benda itu pasti disimpannya sebagai kejutan, dan nanti malam ia berikan padaku. Kemarin kalung, sekarang cincin. Mas Dika memang suami terbaik yang memanjakanku. Aku menyimpan selip pembayaran itu ke dalam saku bajuku. Tak lupa aku foto lebih dahulu. Entahlah, aku melakukan berdasarkan feelingku saja. Lalu aku berpura-pura tidak tahu agar tidak merusak rencana kejutan suamiku untukku. Malam pun berganti dan rasa bahagia dan menunggu-nunggu kejutan yang akan diberikan suamiku. Aku pun menyiapkan makan malam spesial. Semua makanan yang aku masak adalah makanan kesukaan suami dan anakku. Wah, menu malam ini spesial sekali mah. Ada perayaan apa ini? Ujar Mas Dika. Ia datang ke meja makan bersama Amar. Tepat masakan terakhirku siap di meja makan. Nggak ada perayaan sih, cuma karena papa udah pulang, jadi kini ngumpul bareng aja, biar tambah kompak dan harmonis aja. Jawabku seadanya. Tak mungkin juga akan kubilang karena membalas hadiah yang akan ia berikan padaku nanti. Mas Dika tersenyum. Ia dan Amar makan dengan lahapnya. Aku melihat mereka dengan perasaan bahagia yang membucah. Tentu saja aku senang jika anak dan suamiku makannya lahap. Itu artinya mereka menyukai masakanku yang mereka berdua bilang enak. Mas, kamu kan bawa hadiah untuk Amar. Lalu hadiahku mana? Tanyaku di saat suamiku sudah selesai makan. Mas Dika meminum air putih yang ada di gelasnya dan meletakkannya kembali ke meja makan. Ada kok, gak mungkin lah mas gak bawa untuk kamu. Mas Dika tersenyum. Ia memerintahkan Bi Susi untuk mengambilnya di mobil. Mas Dika bilang dia lupa mengeluarkannya dari bagasi. Dahiku berkerut. Bukankah cincin itu kecil? Kenapa di bagasi? Bukannya di kantongnya? Tak sampai 5 menit, Bi Susi kembali di hadapan kami dengan 3 buah paper bag. Bi Susi menyerahkannya padaku. Aku menerima dan memeriksanya satu persatu. Ketiga paper bag itu hanya berisi 2 potong baju dan tas saja. Aku menatap ke arah Mas Dika heran. Hanya ini saja hadiahku mas? Tak ada yang lain lagi? Tanya aku menyelidik. Menimbulkan kerutan di dahi suamiku. Itu hadiah yang mas belikan untukmu. Memangnya ada lagi yang kamu inginkan sayang? Perasaan saat mas berangkat kamu gak nitip apa-apa sama mas deh, sahutnya. Dek, hatiku berdetak tak enak. Jika hanya ini hadiah yang ia siapkan untukku, lalu cincin berlian yang mahal itu untuk siapa? Siapa yang Mas Dika belikan perhiasan semahal itu? Apakah Mas Dika sudah mulai bermain di belakangku? Sungguh, aku tak percaya dengan semua ini. Suamiku yang tampak romantis dan penyayang justru bermain di belakangku. Apa aku harus menyelidiki semua ini dulu, atau langsung bertanya to the point saja padanya? Entah kenapa hatiku mulai tak karuan rasanya.
Siang ini setelah menjemput Amar dan mengantarnya ke rumah, menyuruhnya makan dan istirahat siang, aku kembali mengendarai mobilku melaju ke sebuah pusat perbelanjaan di kota. Hari ini aku ada acara arisan teman-temanku, satu-satunya hiburanku di antara segudang rutinitas di rumah. Aku menarik bangku di sebelah Irene, berhadapan dengan Laura yang bersebelahan dengan Ica. Sedangkan Sandra berhadapan dengan Stefani. Aku sengaja duduk jauh dari Sandra, malas meladeni Sandra temanku yang hobi ngerumpi. Matanya begitu tajam mencari-cari dan mengorek rahasia orang lain. Baru juga terlambat 5 menit, udah sewot aja tuh bibir, balasku santai. Sudah, jangan berantem kalian ini, ketemu sudah seperti kucing minta kawin aja, berisik, timpal Stefani, membuat aku melongo. Ya elah, anak gadis pembahasannya sudah nyerempet masalah kawin aja. Mentang-mentang udah dilamar orang, cie, goda Laura membuat wajah Stefani memerah. Aku pun tersenyum mendengar kabar bahagia ini. Sedangkan Ica hanya diam dan sesekali tersenyum. Wanita itu memang yang paling kalem di antara kami berenam. Ia istri seorang pejabat daerah. Ia juga sudah memiliki 2 orang putri cantik, kembar berumur 3 tahun. Tutur kata yang lembut mendayu-dayu, serta wajah yang manis tampak begitu keibuan. Akhirnya di antara kami ada yang akan menjemput kebahagiaan. Terima kasih banget ya doanya. Aku harap kalian semua harus datang di hari bahagiaku itu. Jangan ada yang gak datang, awas, balas Stefani dengan nada sedikit mengancam. Sambil tertawa, kami pun semuanya terkekeh. Ngomong-ngomong, ada yang beda nih, seru Sandra. Alis matanya naik turun menggoda ke arah jari tangan Irene. Dek, jantungku seakan terhenti berdetak sesaat. Sebuah cincin berlian yang indah melingkar di jari manis Irene. Desain simpel dan mewah membuat mataku terpikat. Kilau batu permatanya yang indah membuat aku tak bisa berhenti memandangnya. Irene yang merasa risih dengan tatapan kami pun menyembunyikan cincin di tangannya, di balik lengan kirinya. Sepertinya cincin itu mahal deh, limited edition kan? Harganya hampir ratusan juta loh, ujar Stefani, yang orang tuanya memang seorang pengusaha batu permata. Tentu saja ia paham hanya dengan melihat kilau dan cutting batu tersebut. Stefani tersenyum malu. Ya iyalah, mahal. Aku dengar gebetanmu sekarang itu pengusaha tajir kan? Kemarin kamu juga baru habis jalan-jalan kan? Mana dong oleh-olehnya? Sambar Sandra. Tangannya terangkat ke atas, mengadah ke arah Irene, membuat wajah Irene merona. Namun sebisa mungkin wanita itu bersikap santai. Oleh-oleh apa? Adanya capek, jawab Irene. Sandra mencibirkan bibirnya. Semua yang ada di meja ini menjadi heboh. Ica, Stefani dan Laura mulai bergurau menggoda Irene. Pasalnya di antara kami berenam, Irene dan Stefani yang belum menikah saat ini. Jika Stefani belum menikah karena ia memang belum mendapatkan jodoh. Berbeda dengan Irene yang dulu pernah menikah namun pernikahannya gagal. Namun anehnya, kehidupan Irene yang tampak terlihat lebih mewah dari Stefani yang berasal dari keluarga kaya. Ayahnya seorang pengusaha batu permata, sedangkan ibunya pemilik butik ternama di kota itu. Irene kerap kedapatan memakai barang-barang mewah, sedangkan dirinya hanyalah seorang karyawan swasta biasa. Melihat cincin itu membuatku teringat akan struk yang aku temukan dari saku celana Mas Dika. Hatiku pun menjadi gelisah, apalagi Irene juga baru saja pulang dari liburan keluar kota. Aku mulai mengumpulkan ingatanku tentang kejadian-kejadian ini yang begitu tampak seirama. Tak mungkin jika ini hanyalah kebetulan semata. Hatiku kini kembali was-was dengan praduga yang ada di dalam otakku. Bukankah zaman sekarang banyak pelakor yang makan suami temannya sendiri? Apalagi Irene adalah janda yang tidak memiliki anak, masih sangat cantik dan begitu menggoda. Intan, kamu kenapa? Kenapa tiba-tiba diam begitu? Tegur Laura padaku. Irene pun ikut menoleh ke arahku. Aku dan dia saling bertatapan sejenak, hingga aku memutus pandangan mata kita, lalu menatap ke arah Laura dengan senyum canggung. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka tentangku, aku pun tak tahu. Saat ini hatiku sedang sedikit kacau dan bimbang, tapi aku tak bisa mengambil keputusan gegabah dengan menuduh tanpa bukti. Cincin itu belum cukup kuat buatku menuduh hubungan mereka. Lagi pula,
Ini juga belum pasti. Aku tak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Cincin untuk siapa yang Mas Dika belikan itu? Untukku atau untuk wanita lain? Malamnya kami dinner di luar bersama Amar. Suasana makan malam yang seharusnya menjadi membahagiakan justru berubah menjadi dingin dan hambar. Aku tak banyak berbicara, begitupun Mas Dika. Kami menikmati makan malam kami dengan santai. Padahal restoran ini mengusung konsep garden dengan lampu kerlap-kerlip di atasnya, didukung dengan penataan tanaman yang membawa suasana alam hutan dan spot hijau yang dipenuhi banyak tanaman di dalamnya. Suasana pun semakin syahdu dengan kolam ikan kecil yang berada di tengah-tengah restoran tersebut. Aku sangat menyukai tempat ini. Amar pun tampak nyaman dan sangat menikmati makanan. Tempatnya bagus, Mas, nyaman juga. Aku baru tahu kalau di sini ada restoran seperti ini, tanya aku membuka percakapan. Mas Dika mengelap mulutnya dengan tisu. Ia meminum minumannya lalu menoleh ke arahku. Kebetulan teman Mas yang merekomendasikan tempat ini karena ia sering ngajak anak dan istrinya makan di sini. Tempat ini sudah lama buka, hanya baru direnovasi dengan konsep yang berbeda, jawabnya. Aku pun tersenyum, menikmati sisa makanan sambil memandang sekitar, memperhatikan tempat yang mulai tampak ramai. Mata aku terhenti pada satu objek yang sangat aku kenal. Aku fokuskan kembali pandanganku, kalau-kalau apa yang aku lihat itu salah, namun ternyata harapanku lah yang salah. Kenapa sayang, kamu lihat apa? Tanya Mas Dika padaku. Itu Mas, sepertinya aku melihat Irene, jawabku padanya. Suamiku itu tampak menoleh ke arah yang aku maksud. Wajahnya tampak terkejut, ada gurat kekhawatiran yang tersirat di wajahnya. Walau dengan cepat ia tutupi, tapi aku bisa melihatnya dan itu menimbulkan kecurigaanku. Kamu kenal Irene, Mas? Tanya aku menyelidik. Aku merasa ganjil dengan ekspresi suamiku itu. Enggak. Mas enggak kenal dengan teman-temanmu itu? Memangnya kenapa? Enggak ada apa-apa, Mas. Hanya saja apa? Mungkin dia lagi ada janjian sama temannya kan? Ngapain juga kita pikirin? Fokus ke keluarga kecil kita aja, tegur Mas Dika memotong ucapanku. Aku pun hanya diam. Tapi ujung mataku menangkap suamiku sempat curi pandang ke arah wanita itu, membuat hatiku penasaran. Aku mengenal Irene 3 tahun yang lalu, itu pun statusnya memang sudah janda. Aku mengenal Irene lewat Laura, entah bagaimana awal mulanya. Dia yang hanya ikut menemani Laura, akhirnya bergabung dalam grup kami, mulai berbaur dan akrab satu sama lain, tapi hanya sebatas kumpul-kumpul arisan saja. Sampai kami beranjak pulang pun, Irene masih duduk sendiri. Ia menikmati makanannya seorang diri. Dari sudut mataku, aku melihat Irene sempat menoleh sekilas menatap ke arah kami, serta bertemu pandang pada Mas Dika. Wajah Mas Dika tampak sedikit cemas. Sebenarnya ada apa di antara mereka? Apa benar Irene yang menjadi selingkuhan Mas Dika? Seperti dugaanku saat ini. Jika hal itu benar terjadi, sungguh tega sekali mereka berani bermain di belakangku. Sesampainya di rumah pun, pertanyaan-pertanyaan itu masih tetap bergelayut di kepalaku, membuat hatiku penasaran, dan ini membuatku tak nyaman. Kamu kenapa sih sayang? Mas perhatikan dari siang tadi hingga malam begini, raut wajah kamu berubah. Apa kamu ada masalah? Tanya Mas Dika. Ia baru saja keluar dari kamar mandi. Enggak Mas, aku enggak kenapa-kenapa, mungkin karena capek aja, dalihku. Tak mungkin kan aku mengatakan padanya jika aku sedang curiga. Akhirnya aku mencari tahu. Aku membeli sebuah kamera mini yang tersambung ke ponselku, serta dilengkapi dengan GPRS. Kamera itu aku beli dalam jumlah yang banyak. Diam-diam aku pasang di setiap sudut rumah, termasuk mobil Mas Dika. Bik Susi membantuku memasangkannya saat aku sedang duduk santai di balkon kamar. Aku melacak mobil Mas Dika, mengecek kemana saja aktivitas yang ia lakukan seharian ini. Mobil yang ia gunakan sudah berjalan kemana saja ia bawa. Dahiku berkerut, sudah hampir 2 hari setelah pemasangan. Mobil yang suamiku itu gunakan tidak ada pergerakan yang mencurigakan.
Hanya pergi ke kantor dan rumah saja. Selebihnya hanya akan terparkir di parkiran kantor. Aku sedikit merasa ganjil. Apa Mas Dika tahu jika aku memang memasang kamera tersembunyi dan GPRS di mobilnya? Ah, tak mungkin. Karena yang tahu tentang kamera di mobilnya hanya aku. Sedangkan Bi Susi hanya tahu kamera itu aku pasang di setiap sudut rumah saja. Bi, saya mau keluar bentar ya, mau ketemu sama teman-teman. Bi, tolong jagain Amar. Jika dia bangun dan bertanya saya kemana, bilang saja nanti saya pulang bawa cemilan kesukaannya. Pesanku pada Bi Susi. Baiknya, jawabnya. Aku penasaran. Berhubung jam masih menunjukkan jam 2 siang, aku bergegas menuju garasi, menaiki mobilku dan mengendarainya menuju kantor Mas Dika. Memasuki halaman perusahaan, aku langsung membelokkan mobilku ke wilayah parkiran. Memarkirkan mobilku dengan rapi dan berjejeran dengan mobil yang lain. Setelah turun dari mobil, aku langsung melangkahkan kaki ke arah utara menuju tempat di mana suamiku biasa memarkirkan mobilnya. Benar saja, mobil itu masih terparkir cantik di sana. Apalagi sekarang sudah lewat jam makan siang. Apa suamiku makan di kantor? Tak biasanya Mas Dika selalu makan di kantor. Bukankah dia biasanya anti makan di kantin kantor? Tapi kok mobil ini? Semua membuat hatiku merasa ganjal. Aku langsung bergegas menuju ruangan suamiku. Daripada menduga-duga hal yang tak pasti, maka aku lebih memilih mengeceknya sendiri. Bukannya tak percaya pada suami, tapi kata hati tak mungkin berbohong. Walau aku akui sebagai suami, Mas Dika adalah suami yang romantis, pengertian, dan sangat sempurna. Gelagatnya selama ini tak sedikit pun menunjukkan jika ia memiliki selingkuhan. Setiap aku menemukan kejanggalan, Mas Dika memberikan alasan dan dalih yang masuk akal, seperti petaka, ukuran lingeri yang tertukar itu. Tapi hati kecilku menolak untuk diam, menolak untuk menerima begitu saja. Aku masuk ke dalam ruangan suamiku. Tak kutemui keberadaannya, hanya ada Erik, sekretaris yang merangkap sebagai asisten Mas Dika. Erik yang sedang duduk di balik ruangannya tampak terkejut dengan kehadiranku. Erik langsung berdiri dan sedikit menundukkan kepala. Walau bagaimanapun, akulah yang merekomendasikan ia menjadi asisten suamiku. Erik berasal dari keluarga yang sederhana. Keluarganya dulu bekerja di kebun sawit milik papaku. Kegigihannya membuat ia bisa lulus kuliah dan mendapat gelar sarjana. 2 tahun lulus tak juga membuat pemuda ini mendapatkan pekerjaan. Hingga akhirnya melalui papa, Erik bisa menjadi sekretaris pribadi Mas Dika. Saat itu sebagai menantu yang baik. Tentu saja Mas Dika akan menuruti keinginan mertuanya. Namun karena pekerjaan yang dilakukannya cukup memuaskan hati Mas Dika, hingga saat ini dirinya tetap berada di samping suamiku dengan posisi tersebut. Kini Erik sudah berkeluarga, memiliki 1 orang anak yang masih balita. Bu Intan, selamat siang menjelang sore, sapanya. Ia tampak sedikit gugup. Melihat kehadiranku, tatapan mataku tajam menatap ke arahnya. Mana Mas Dika, Erik? Tanyaku tegas. Pak Dika keluar sebentar, Bu. Keluar kemana? Menggunakan mobil siapa? Cecarku. Erik mulai mengalihkan pandangan matanya. Aku tahu, karena hutang budi, lelaki ini segan terhadapku. Saya tidak tahu, Bu. Bapak hanya bilang akan keluar sebentar untuk makan siang. Soal mobil, setahu saya, tentu saja menggunakan mobil beliau, jawabnya. Aku mulai emosi, ternyata aku mulai dikadali. Baru saja aku berbalik. Badan Mas Dika sudah muncul dari ujung pintu itu sambil menenteng bungkus makanan. Dahiku berkerut melihatnya. Sayang, kapan kamu datang? Kok nggak nelpon Mas? Ujarnya sambil melangkah mendekat. Kamu dari mana Mas? Tanyaku datar. Mas dari bawah ambil makanan ini, tadi Mas pesan online. Mas Dika mengangkat bungkusan yang ia bawa dan menunjukkannya padaku. Aroma wangi menyeruak dari bungkusan itu, memancing nafsu makanku bangkit kembali. Jam segini kamu belum makan Mas? Kan ada Erik, kenapa harus kamu yang ambil Mas? Tanyaku lagi semakin menyelidik. Aku sudah seperti wartawan saja, menanyai segala hal hingga ke akarnya. Aku merasa heran saja. Akhir-akhir ini suamiku sangat rajin. Ia melakukan hal-hal kecil yang tak pernah ia lakukan sebelumnya.
Kamu ini kenapa sih sayang? Bawaannya curiga mulu sama Mas. Aku dan Mas Dika duduk berdampingan di atas sofa panjang yang ada di ruangan ini. Porsi 2 orang. Memangnya kamu mau makan dengan siapa, Mas? Tanyaku lagi. Pokoknya hari ini aku bertanya terus apapun yang menurutku ganjil. Untuk Erik satunya lagi, tapi karena ada kamu ya udah. Untuk Erik satunya lagi, tapi karena ada kamu, ya udah, biar dia makan di kantin kantor saja, sahut Mas Dika menatap makanannya dengan lahap. Terima kasih sudah nyimak Bunda, nantikan kelanjutannya esok di jam yang sama.